Selamat datang di MBG Learning by Sosten.id. Kita akan mempelajari operasional MBG dari A sampai Z bagi para pengelola SPPG. Simak baik-baik ya. Halo Sobat Sosten, pada episode kali ini kita akan membahas tentang standar pembangunan dan fasilitas yang ada di dapur SPPG. Simak baik-baik ya, supaya pembangunan dapur SPPG Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BGN. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan luas lahan. Dari standar Juknis BGN itu mengisyaratkan luas tanahnya itu minimal 300 meter. Jadi ketika luas tanahnya itu kurang dari 300 meter, otomatis akan tertolak oleh BGN gitu. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu bisa membuktikannya? Itu Bapak Ibu bisa melihat dari SHM atau surat hak milik gitu ya, atau surat sewa gitu. Jadi bisa dilihat apakah itu lahannya di atas 300 meter atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus melampirkan yang namanya tadi SHM atau perjanjian sewa lahan ya, atau sewa lokasi begitu. Dengan syarat itu minimal dari BGN itu adalah selama 2 tahun. Terus selanjutnya terkait dengan spesifikasi lokasi maupun tanah dan bangunan, Bapak Ibu juga harus pastikan apakah lokasi tersebut sebisa mungkin bebas dari banjir, jauh dari peternakan, dan juga jauh dari tempat pembuangan sampah atau limbah begitu. Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan sumber dari cemaran begitu. Terus selanjutnya dari sisi lokasi Bapak Ibu ya, terkait dengan jarak prima manfaat gitu. Itu sebisa mungkin juga lokasi Bapak Ibu harus dekat dengan calon prima manfaat seperti sekolah maupun posyandu. Jadi untuk ruang lingkupnya kurang lebih maksimal adalah 6 km atau sekitar 20 menit dari lokasi untuk para prima manfaat. Kemudian dari sisi fasilitas Bapak Ibu perlu diperhatikan juga ya terkait dengan ketersediaan listrik maupun air. Jangan sampai Bapak Ibu nanti sewa atau membangun SPPG itu ternyata airnya gitu ya kotor, kemudian coklat atau bahkan tercemar gitu. Terus juga jangan sampai Bapak Ibu itu membangun SPPG biasanya di daerah begitu ya, yang sulit terjangkau oleh listrik gitu. Jadi Bapak Ibu mulai cek itu apakah SPPG Bapak Ibu yang akan dibangun memiliki air yang bersih, sumber air yang bersih itu kan, terhindar dari cemaran, dan juga dari sisi ketersediaan listrik ya, atau penyaluran listrik itu sudah memadai. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan alur layout. Jadi dapat kita lihat ini Bapak Ibu standar layout dari BGN ya yang sudah ditentukan. Yang perlu saya sampaikan adalah Bapak Ibu harus mengetahui tentang perbedaan area. Jadi untuk BGN ini atau untuk layout SPPG itu akan dibagi menjadi 2, yaitu area produksi dan juga area kantor. Untuk area kantor, yang pertama kali dibutuhkan adalah lobi ruang tamu, atau biasa tempat menerima tamu ya Bapak Ibu ya. Karena yang namanya SPPG ini pasti akan banyak tamu yang berkunjung. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan ruang tamu. Untuk ukurannya sendiri menyesuaikan ya. Selanjutnya kita geser ke sebelahnya. Jadi untuk area ruang tamu biasanya berdekatan dengan yang namanya ruang konsultasi gizi atau ruang gizi. Itu fungsinya adalah ketika nanti ada tamu atau dari instansi yang lain gitu, atau dari mungkin relawan gitu, ketika mereka ingin berkonsultasi tentang gizi, jadi sudah disiapkan ruang konsultasi gizi. Jadi ini dapat dilihat posisinya itu di depan ruang tamu atau berdekatan dengan lobi ruang tamu. Kemudian next selanjutnya adalah ruang kerja SPPI Bapak Ibu. Nah untuk SPPI sendiri atau tim inti dapur gitu, kurang lebih ada sekitar 5 orang. Itu yang pertama adalah kepala SPPG, kemudian ahli gizi, terus akuntan, aslap, dan satu lagi bisa dari admin atau dari perwakilan mitra atau yayasan begitu. Setelah kita membahas ruang kerja, yang pastinya kita juga membutuhkan yang namanya ruang meeting. Untuk ruang meeting, Bapak Ibu itu sebenarnya dari Juknis BGN, mereka juga menetapkan ya dari dapur itu atau SPPG memiliki ruang meeting. Hanya saja kondisi di lapangan ada yang ruang meetingnya itu berdiri sendiri, namun juga ada juga ruang meetingnya itu bergabung dengan area kerja atau lobi ruang tamu gitu. Dan yang tidak kalah penting yang terdapat dalam Juknis ya Bapak Ibu dan sering diperiksa oleh tim survei dari BGN adalah
area ruang istirahat atau ruang tidur untuk tim inti SPPG. Minimal ada 2 kamar tidur. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Jika ada yang masih ingin dikonsultasikan, hubungi @sosten.id untuk mendapatkan pendampingan lanjutan.